Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Mohon, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. mohon maaf ini eh, banyak tugas ternyata. Ini rencananya tadi setelah sholat Jumat mau balik ke STMKG, tapi ternyata masih ada banyak rapat di kantor sehingga ya terpaksa masih standby di kantor dan kita kuliahnya online. Oke, kali ini kita akan coba melihat analisis indeks SCS, CEF, dan CHANS. Jadi SCS itu South China Sea, CEF-nya Cross Equatorial Flow, dan eh, CHANS itu apa ya? CHANS-nya itu Cross Equatorial Flow juga. Kalau yang tar, CHANS apa CHANS? Change itu cross equatorial northerly shoots. Jadi sama-sama menggambarkan bagaimana aliran massa udara yang ada di Asia itu masuk ke wilayah atau melintasi ekuator dan bagaimana dampaknya. Oke, kalau misalkan kita perhatikan di buku Dinamika Atmosfer dan Laut yang diupdate setiap dasarian, di sana ada informasi analisis dan prediksi indeks SCSCF. Ini digunakan untuk monitoring potensi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Yang di sebelah kiri itu yang SCS, CEF atau South Cross Equatorial Flow, dan yang sebelah kanan itu change-nya Cross Equatorial Northerly Shoots. Nah, di sini kita bisa melihat nilai per dasarian. Di sini kita bisa melihat change ini dihitung dari angin zonal. Jadi kalau misalkan monsun itu umumnya kan angin meridional timur. Sorry, kalau monsun itu angin zonal timur barat. Tapi kalau yang change ini atau SCSCF itu angin yang utara selatan atau eh, lebih ke meridionalnya. Jadi seberapa besar aliran massa udara yang di utara, belahan bumi utara itu masuk ke belahan bumi selatan. Dan tentunya akan mengakibatkan pertumbuhan awan yang relatif lebih banyak dibanding biasanya ketika ada massa udara dari Asia atau massa udara yang di sebelah utaranya Indonesia itu masuk ke wilayah sebelah selatannya. Nah, ini digunakan untuk melihat atau digunakan untuk apa ya, mengidentifikasikan apakah terjadi peluang hujan yang lebih tinggi. Selain memang ada faktor timur barat, ada El Nino, La Nina, diplomat positif negatif, SST Indonesia ini juga kita melihat. Selain monsun juga dilihat cross equatorial flow juga. Nah, di sini kalau yang di produk BMKG ini diinformasikan tiap dasarian, kemudian diplot yang warnanya hitam itu nilai aktualnya, kemudian ada forecastnya, kemudian yang warna hijau itu adalah nilai klimatologi. Demikian pula yang change-nya. Nah, ini dapat diartikan kalau misalkan nilai indeksnya negatif, berarti ada dorongan dari utara ke selatan. Jadi di sini disebutkan kalau SCS-nya ini nilainya negatif, di situ apa ada dorongan gitu, arah aliran massa udaranya itu ke selatan. Sedangkan kalau nilainya positif ya ke utara. Jadi tidak ada aliran yang melintas di kotakan tadi. Nah, wilayahnya mana saja untuk SCS dan CHANS ini kita coba lihat referensinya. Nah, ini referensi untuk South China Sea Cross Equatorial Flow itu dari Lee dan Lee tahun 2014. Ini Journal of Climate. Nah, di sana
dia melakukan identifikasi di beberapa kotak tadi. Ada beberapa kotak yang ada di wilayah di Afrika, kemudian di Samudra Hindia bagian tengah, sebelah selatannya India, kemudian ada juga yang di sini, dikotakan sekitar Selat Karimata. Jadi dia antara Laut Cina Selatan ini. Kemudian ada juga yang di sebelah mana ini? Maluku Utara, Maluku Utara, Sulawesi, eh, di sebelah situ. Kemudian ada juga yang di atas eh, Papua, Papua Nugini. Ini Samudra Pasifik bagian barat. Itu kotakan wilayahnya, kemudian dihitung eh, apa? Dihitung angin meridionalnya di kotakan tadi. Ini eh, yang di sebelah kiri ini periode eh, CCA, yang di sebelah kanan, nah ini juga periode CCA juga kalau nggak salah. Horizontal distribution, oke. Yang D-nya nggak kelihatan di sini. Bentar, saya stop share dulu. Share yang ini aja. Karena kalau di situ nggak kelihatan ternyata. Saya coba share screen yang ini. Ini kelihatan nggak ya? Oke, yang A dan C ini pada periode CCA, kemudian B dan D ini distribusi dari surface wind di Asia Pasifik Monsoon. Yang sebelah kiri pakai NSEP NCAR, yang sebelah kanan pakai era 40. Oh, ini jadi sama-sama. Sama-sama periode CCA, tetapi menggunakan dua dataset yang berbeda. Dari sini kita bisa melihat bahwa di seluruh kotakan ini ada aliran dari selatan ke utara. Ini yang dikotakin ini. Kemudian kalau dilihat vertical cross sectionnya, ini juga sama. Ada nilai positif yang ada di sana. Dari eh, struktur ini nanti bisa ditentukan wilayah SCF-nya yang mana, kemudian ketinggiannya berapa. Ini kalau di yang Somalia atau yang Samudra Hindia bagian timur dekat Afrika ini signifikannya di 850. Kalau yang di kotakan lainnya ini signifikannya di sekitar 925. Jadi 925 milibar. Itu yang digunakan untuk menghitung South China Sea Cross Equatorial Flow. Nah, bagaimana dengan chance? Nah, ini referensi untuk yang chance-nya. Nah, kita bisa melihat wilayah chance-nya ini sekitar ini. 105 sampai 115, 5 selatan sampai dengan ekuator. Ini dia ngitungnya pakai quick sketch. Kemudian dia dianggap sebagai satu kejadian atau satu fenomena chance kalau nilai anginnya eh, lebih dari 5 meter per sekon. Jadi kalau ada aliran dia aliran northerly-nya wind-nya, northerly wind itu berarti angin dari utaranya itu lebih kencang dari 5 meter per sekon di wilayah tadi dirata-ratakan, maka itu disebut sebagai chance-nya satu kejadian chance. Jadi ini kita bisa hitung juga kalau nilainya kurang dari -5. Karena northerly surge kan, kalau misalkan kita konversikan ke dalam bentuk angin zonal meridional, maka ini meridionalnya negatif karena northerly surge. Oke, itu gambarannya. Saya coba ngelihat yang full papernya dulu. Nah, saya bagikan full papernya di chat. Bentar, mana tadi? Coba supaya bisa langsung dipelajari dan juga dicoba nyarinya. Mana filenya? Bentar.
Dokumen. Harus di mana ya? Oh, ini dia. Saya coba upload punya Hattori dan juga Lee di chat. Yang masih proses. Proses upload. Satunya masih belum. Masih proses. Oke, dua-duanya sudah terupload. Silahkan di-download dulu kedua file tadi. Nah, kalau sudah di-download, saya coba share yang sudah dibuka Hattori. Nah, di sini yang Hattori dulu, yang cross equatorial northerly surge atau CENS. Ini wilayahnya ini, kemudian mana? Selain CENS, dia juga membuat kotakan untuk yang intraseasonal variation index. Nah, ini dia dihitung dari sini. Tapi kita untuk pertemuan kali ini kita coba bahas yang di kotakan ini. Jadi kotakan ini yang kotakan chance kemudian dihitung angin meridionalnya. Kalau misalkan angin meridionalnya lebih rendah dari -5 atau northerly surge-nya lebih besar dari 5 meter per second, maka dianggap sebagai satu kejadian chance. Nah, ini kemudian dilihat bagaimana properties vertikalnya. Kemudian untuk yang satunya, yang Lee, yang cross equatorial northerly, yang ini, Socinasi, nah itu di sini. Ini ada beberapa wilayah tadi, kemudian dihitung kalau Australia SCS itu nilainya sekian, levelnya sekian, diidentifikasikan. Untuk Somalia, wilayah yang sebelah timur tadi ini, kemudian yang BOP itu apa? Borneo kali. Bentar, apa yang BOP? Agak lupa. BOP. BOPCF. F BOPCF. Hmm. Oke, berarti dia wilayah lainnya yang didefinisikan oleh eh, ini sebelumnya. Somali Cross Equatorial Flow, BOPCF, dan seterusnya. Oke, nah itu beberapa wilayah yang dihitung. South Western Pacific, Papua Nugini ini mungkin. Yang di 147, 175. Kemudian yang 85 sampai 90 ini sekitar eh, eh, Samudra India bagian tengah. Samudra India bagian tengah yang BOP-nya. Kemudian yang SCS ini yang South yang di Laut Cina Selatan. Kemudian ini WP ini yang sekitar tadi yang di sini di sekitar Maluku Utara. Kemudian NG ini yang di atas Papua Nugini. Oke, nah berikutnya ini di plot masing-masing cross equatorial flow-nya. Nah, tugasnya sekarang mungkin bisa dicatat. Pertama, ekstrak dulu data chance dan SCF. Jadi yang diekstrak itu nah, data chance. Hmm, saya share dulu ya. Share screen untuk ya.
Mana, 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 mana. Mana ini? Oke, ya tugasnya. Nah, ini ekstrak nilai chance. Oke. Kemudian apa tadi? Nah, ada BOB yang di sini. Ada Somali, BOB, SCS. Bentar, Somali, BOB, SCS. Chance, kemudian Somali, BOB, apa lagi? Ah, taruh sini aja lah. Somali, BOB, SCS, kemudian WP, dan NG. Nah, ini ekstrak nilai seriesnya. Seriesnya harian mungkin ya? Harian. Dan kita ke bawah dikit. Oke, ekstrak nilai series itu. Kemudian apa lagi? Coba juga ekstrak yang bulanannya. Apakah ada variasi bulanannya? Setelah diekstrak, dibuat identifikasi. Identifikasi yang sense. Tadi yang eh, northerly source-nya lebih besar dari 5 meter per second. Atau eh, V-nya, rata-rata V. Rata-rata V. Kalau yang sense tadi di berapa ya? Sense. Pak, bentar. Sense itu nih, saya kopikan dulu. Yang sense-nya nih, tuh, kayak keluar. Sense-nya 105. 105 sampai dengan 115, kemudian 5 shot sampai dengan ekuator, eh, atau rata-rata V di kotakan tadi. Dikotakan kurang dari minus 5 meter per sekon. Itu kapan aja? Setelah dilakukan identifikasi, dilakukan komposit. Komposit eh, saat sense dia aktif. Kemudian setelah dilakukan komposit, ini komposit apa ya? Curah hujan aja. Precipitation rate. Ini bisa terserah. Bisa pakai data era 40. Bentar, kalau yang di Climate Explorer itu apa datanya ya? Coba Climate Explorer untuk data yang monthly reanalysis field itu ada era 5 bukan era 40. Bisa era 5 dari Climate Explorer atau pakai yang NCEP. NCEP ini dari Daily Climate Composite.
Oke, ini juga bisa pakai Climate Explorer maupun dari Climate Composite. Terus kita ingin tahu bagaimana nih yang kalau chance kan sudah ini chance-nya sudah yang Somali BOP dan ini juga korelasi. Nah, korelasi antara chance Somali, Bob, Jazz, ini pakai bisa pakai yang ini PSD Noah. PSD Noah itu yang nah, di sini Climate Analysis and Plotting Tool. Climate Plotting and Analysis Tool. Saya cek di sini. Ini Climate Analysis and Plotting Tools. Caranya seperti apa? Ini bisa kita praktekkan nanti. Kita cobakan. Kemudian ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Bentar, ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 parameter. 6 parameter. Berarti ada 6 kelompok. Yang kelompok pertama, bentar ini di duplikat aja dulu. Ini dibagi menjadi 6 kelompok. 6 kelompok. Oke, terus masing-masing membahas ini. Masing-masing membahas ini. Di sana kan. Chance, Somali, Bob, ini. Nah, ini kalau yang ini analisisnya komposit bulanan saat chance aktif. Jadi kalau aktifnya di bulan Januari itu eh, hujannya seperti apa? Saya ini untuk semua juga. Bentar, bentar. Hmm, ini biar enggak. Parameternya, parameter tadi anomali OLR, kemudian surah hujan wilayah Indonesia atau precipitation rate lah. Precipitation rate wilayah Indonesia. Anomali anomali wilayah Indonesia. Ya, ini per bulan kan, per bulan. Chance composite eh, per bulan gitu, per bulan saat chance aktif. Kemudian kalau yang Somali ini eh, setelah dapat seriesnya, kemudian korelasi, setelah korelasi gimana? Korelasi dengan ini ya, korelasi dengan anomali OLR maupun korelasi dengan precipitation rate, korelasi dengan CH atau anomali CH, anomali OLR. OLR ini juga sama, BOP. Untuk detail wilayahnya mana saja bisa dibaca di papernya ya.
Kemudian apa lagi? Ini komposit angin. Oke. Komposit, komposit. Ini komposit angin nggak usah. Lihat ini dulu. Ini per bulan. Oke, mungkin itu aja tugasnya. Jadi diulangi lagi. Jadi yang pertama kita membaca dulu, baca referensi yang ada di sini, yang tadi dikirimkan di grup terkait change dan juga socinasi cross equatorial flow. Nah, setelah dibaca, diidentifikasi wilayahnya. Ini wilayah change-nya mana saja, kemudian wilayah yang Somali, BOB, dan seterusnya itu wilayahnya mana saja, lintang bujur maupun ketinggiannya. Nah, kalau misalkan ketinggiannya nggak ada, ini misalkan SCS di 925 nggak ada di data, datanya belum tadi. Data yang digunakan era 40, sorry, era 5 atau NCEP NCAR, reanalisis. Analisis. Nah, ini ekstrak nilainya bisa pakai Climate Explorer, bisa pakai ASAP Daily Climate Composite yang ekstrak gitu, ekstrak daily values. Tuh. Itu ada di sini. Nah, saya tunjukkan. Terus sebelum ditunjukkan, dilanjutkan dulu deh tugasnya. Oke, setelah dilakukan komposit, eh, diekstrak nilai yang ada di kotakan tadi, nilai change, anomali, dan seterusnya, dilakukan eh, analisis ini. Change bisa komposit, korelasi juga boleh lah ini. Korelasi. Korelasinya seperti apa nilai change dengan hujan. Korelasi dengan hujan. Seperti apa. Kemudian yang Somali juga diekstrak seriesnya, kemudian dilihat korelasi dengan curah hujan atau anomali ORR, BOB, dan yang lainnya juga sama. Jadi sebetulnya hanya mengkorelasikan angin meridional di kotakan tadi dengan curah hujan. Kalau yang chance, tadi kan ada identifikasinya kalau nilainya lebih dari 5 ya. Itu dipilih dulu kemudian dikompositkan. Seperti apa. Oke, mungkin itu tugasnya. Apakah ada yang ditanyakan terkait tugas ini? Mohon izin Pak, Ya, Wila, gimana? izin bertanya Pak. Pak, untuk periode waktunya sendiri, periode Oh yang iya, mana ya Pak? bentar. Berarti periodenya dari bentar, kalau era 5 sampai NSEP itu mungkin dari tahun 81 kali ya. Dari periode waktunya tahun 1981 sampai 2020. Cukup kayaknya. Udah 40 tahun ya. 40 tahun, lumayan. Siap Pak, terima Oke, kasih. Bella. Mohon izin Pak, izin Oke. bertanya Pak. Untuk yang Ya, untuk hujannya saat change itu, nanti itu di mana ya Pak untuk wilayahnya atau mengikuti yang kayak Hattori tadi untuk lihat hujannya atau gimana Pak untuk oke. eh, Kalau yang misalkan yang chance tadi kan sudah ada kotakannya untuk ngitung angin meridional ya. Nah, nanti itu untuk wilayah hujannya Indonesia aja. Kemudian korelasinya nanti juga bisa dikorelasikan sampai dikorelasikan ke masing-masing grid untuk wilayah Indonesia. Jadi nanti kita punya korelasi spasial gitu gambarannya, harapannya. Jadi ada yang nilainya tinggi, ada nilainya rendah. Sehingga kita bisa mengidentifikasi sebetulnya chance Somali, BOB, SCS, sama WP dan NG ini hubungannya dengan curah hujan di wilayah mana saja. Gitu, Bila. Jadi kita ingin mengidentifikasi itu. Jadi ya, terima kasih. lokasinya Indonesia. Oke, Terima kasih.
Kak. Oke, sama-sama Bella. Ada lagi yang ditanyakan? Tenggatnya Pak, Ya, gimana Fahmi? untuk tenggat waktunya Pak. Tenggat waktunya maunya kapan? Kalau misalkan Kamis depan dipresentasikan, apakah bisa? Jadi Kamis, kita jadwalnya Kamis jam berapa sih? Setengah satu ya? Iya Pak, kami jam setengah satu Pak. Oke, sebelum tenggat waktu ya. Tenggat waktu, waktu eh, Kamis, sebelum Kamis ya. Sebelum Kamis, Kamis tanggal berapa tuh? Bulan depan. Kamis tanggal 1 Desember 2022 jam 12.00 WIB. Karena jam 12.30 kita presentasikan. 12.30 dipresentasikan. Kemudian, nah ini PPT-nya. Untuk yang Word-nya, ya sampai hari yang sama jam malamnya lah ya, 23. Oke, 23.59 WIB. Begitu? Oke. Untuk tenggat waktunya jam 13.30 atau pertemuan berikutnya kita presentasikan. Kemudian untuk Word atau PDF-nya yang laporan lengkapnya di hari yang sama, hari Kamis juga tanggal 1 jam 23.59 malamnya lah. Setelah presentasi bisa habis Isya bisa mulai dikerjakan. Cepatlah kalau sudah ada PPT-nya itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini jumlah 24 orang ya. Siapa? dua puluh 24 empat Pak. orang. 24 orang dibagi 6 kelompok berarti masing-masing 4 orang Pak. satu kelompok 4 orang. Nah, pembagian kelompoknya gimana nih? Siap Mau untuk bebas atau pembagian kelompok mungkin ntar bisa sama sama saya aja Pak. Saya spin itu Pak melalui melalui web Pak. spin wheel ya? Iya Pak. Oke. Nanti pembagian kelompoknya di ini terus saja lah biar sama-sama ingat. Pembagian peserta kelompok pakai spin wheel. Siapa tadi yang bertugas Fahmi spin wheel? Pak. Fahmi. Oke, oleh Fahmi. Fahmi. Sip. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Penggunaan Climate Explorer ataupun yang ekstrak time series di NSAP NCAR, apakah ada kesulitan atau ada yang lupa? Nih, yang ini nih maksudnya. Nah, yang ini, Climate Plotting and Analysis Tools. Nanti bisa ekstrak yang mana? Ekstrak time series. Ini yang bulanan misalkan. Atau ekstrak time series yang harian. Nah, ini reanalisisnya bisa diambil SFNCAR. Yang sampai yang masuk periode waktunya ini ya, SFNCAR juga masuk. Kemudian meridional wind-nya, eh, monthly-nya juga bisa disetting. Ini nilainya berapa sampai berapa. Langsung diambil row-nya atau plot datanya juga bisa. Itu yang bulanan.
Ini, sorry, lupa. Ini lapisannya tadi berapa? 925 atau 850, tergantung apa tadi pilihan indeksnya. Kemudian untuk analisis hariannya, misalkan yang diperlukan itu juga bisa. Misalkan pakai NSFNCAR reanalisis ini variabelnya, misalkan apa, meridional wind ya tadi, meridional wind, lintangnya ini levelnya berapa? Oh, bentar, bentar. Kalau yang ini nggak bisa ekstrak ya? Bisa ekstrak jadi. Atau hanya satu lintang aja. Oke, nanti dicoba-coba lah. Kalau misalkan ini nggak bisa, pakai yang Climate Explorer. Climate Explorer ini juga bisa misalkan yang era 5 diambil yang, oh nggak ada 925 kalau yang Climate Explorer bisa ambil 850 juga. Pakai Meridional, tadi select build-nya. Kemudian lintang bujurnya bisa di setting, kemudian bisa di make time series. Seperti itu. Ini yang untuk stepnya bulanan ya, bulanan. Kemudian kalau misalkan mau dikorelasi, ini bisa ini, correlate with a time series. Nah, time seriesnya ini bisa, ini Nino 34 atau user define, aja. User define, kita coba lihat informasinya, ini bisa ditentukan sendiri. Misalkan, kalau nggak di situ, di sini juga bisa nih, mana tadi PSL NOAA. Plotting and Analysis Tools, Create, mana ya? Saya lupa. Ada correlation. Nah, monthly seasonal correlation. Hmm. Nah, ini yang pakai eh, seluruh dunia. Kalau yang ini khusus Amerika doang. Yang ini monthly seasonal correlation, SF and carrier analysis and other dataset. Ini kita bisa pakai itu. Tadi ini kok nggak keluar. Nah, ini bisa ambil korelasinya, bisa ambil regresinya, variabelnya, misalkan precipitation rate. Kemudian eh, kita langsung aja bulannya apa, kemudian time seriesnya apa. Time seriesnya kita kasih, karena kita pakai dataset time series kita ambil custom, terus kita if custom, ini kita berarti perlu di format seperti ini. Year 1, misalkan tahun 81, year end-nya berapa, year 2, sorry, sorry. Ini nilai nilai awal tahunnya berapa, berarti kita ambil 81, ini year end-nya berarti tahun 2020. Terus tahun 81, nilai Januari berapa, Februari berapa, dan seterusnya. Ini koma separated file-nya. Jadi hasil time series-nya kita konversi ke dalam copy ke Excel, kemudian setelah di copy di Excel baru apa ditaruh di teks gitu, taruh di teks baru nanti di copy paste di sini. Nah, ini judulnya bisa dihitung apa ditentukan misalkan chance dan seterusnya. Kemudian tadi datanya bisa dipastekan di sini gitu. Setelah terformat, kemudian bisa dipastekan di sini, baru bisa diplot. Nah, ini cylindric equidistant, lintang bujurnya disesuaikan. Sorry, plot region-nya custom, baru ditentukan. Seperti itu. Kayaknya lebih gampang pakai ini deh, pakai gampang pakai PSL daripada Climate Explorer. Tapi nggak apa-apa. Misalkan bisa ngulik Climate Explorer, bisa pakai yang ini, correlate with time series. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Bella? Enggak? Ya, mohon izin Pak. Izin Pak, Ya, itu kan nanti
kan chance-nya diidentifikasi kan Pak, siapa apa Mm-mm, aja, terus baru dikomposit. Nah, itu cara mm-mm. komposit setelah kita tahu chance-nya itu ada di bulan sama tahun itu gimana ya Pak? Mohon izin arahannya Pak. Oh, oke. Kompositnya pakai yang itu aja, Bella. Yang ini Daily Climate Composite. Aku belum search screen ya. Search screen. Yang ini. Kan udah tahu kapan aja chance-nya misalkan. Ya kan? Ini misalkan pakai Daily Mean Composite. Daily Mean Composite-nya taruhlah misalkan precipitation ya. Tadi precipitation rate. Mana precipitation rate-nya? Nah, tadi ada kok sea level. Nah, ini precipitation rate. Kemudian, nah ini dimasukkan aja di sini. Dimasukkan tahun, bulan, tanggal, tahun, bulan, tanggal, tahun, bulan, tanggal, dan seterusnya. Atau bisa pakai eh, file yang diupload di sini. Seperti itu. Tapi gampangnya pakai ini deh. Di copy paste tahunnya berapa aja, bulannya berapa saja, tanggalnya berapa aja. Ini juga bisa begitu, Bella. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Bella. Nah, ini akan lebih bagus lagi sebetulnya download NetCDF full gitu, kemudian di proses atau di running sendiri di MATLAB kah atau di R kah atau di Python gitu. Tapi di komputer kita itu lebih lebih leluasa lah, ngopreknya lebih lebih enak. Tetapi kalau misalkan eh, praktis ya memang ya pakai web tadi lebih gampangnya seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait tugasnya? Kita nanti coba bandingkan hasilnya seperti apa. Oke, ada lagi. Kita sebetulnya ingin membuktikan bahwa oh ini chance-nya hanya hanya memberikan kontribusi atau berpengaruh ke wilayah ini saja gitu. Sedangkan wilayah yang ini enggak. Buktinya apa? Oh korelasinya yang di sini rendah, yang di sana tinggi. Tuh. Wilayahnya mana saja? Nah, ini kita bisa cari nanti. Kita lihat sama-sama. Oke, sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Sudah jelas pembagian kelompoknya? Nah, pembagian dan tugasnya ini materinya saya share dulu sekalian biar tidak lupa. Bentar. Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Siapa Izin nih? Pak, berarti nanti hasilnya Harun. dalam bentuk Word dan PPT ya Pak? Ya, betul. Yang PPT gambarnya dulu dipresentasikan sambil nanti dikata-katain di Word-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Makanya tadi kan apa? Yang PPT-nya duluan karena mau dipresentasikan kami siang, sedangkan kalau Word-nya itu bisa malamnya atau menyusul. Untuk materinya ini proses upload di chat. Oke, silakan diambil yang di chat. Izin Pak, berarti Deskripsinya. dalam bentuk makalah ya Pak, yang Word-nya Pak? Iya, betul. PDF atau Word-nya dalam bentuk makalah analisis sederhana biasa. Yang Siap sebelumnya. Pak. Oke, oke. Sudah cukup jelas? Tetap cukup Pak. Mungkin kalau kurang nanti rekan-rekan dari kelima tujuh bisa bertanya melalui saya, lalu saya japri ke Bapak Pak. Oke, boleh. Besok Senin jadi ke sini. PKL atau sudah ditiadakan PKL-nya? Izin Pak, tadi dapat info dari Akasa, katanya nggak ada Pak. Oh, masih masih itu apa? Karantina, karantina. Siapa kemarin yang sakit?
Siap saya, Pak. Wildan, Pak. Wildan, gimana kondisinya Wildan? Siapa? Kemarin langsung negatif, Pak, hari Seninnya, Pak. Walah. Oke, tapi kondisi badan gimana? Ada masih flu-flu gitu atau hangat Pak, atau Pak. nggak ada keluhan? Cuman kemarin 3 hari aja itu sudah sembuh, Pak. Flu-nya, Pak. Oke. Sekarang udah fit ya? Siap sudah, Pak. Oke, aman. Alhamdulillah. Kalau yang lain aman? Sehat semua? Siap, Alhamdulillah sehat, Dijaga Alhamdulillah. kesehatan. Pak. Sip, dijaga kesehatannya. Apalagi eh, UAS kapan kita ya? Januari atau akhir Desember? Siap tanggal 29 Desember, Pak. Desember ya. Oke. Ini tolong dijaga kesehatannya. Apalagi sudah mulai nyusun proposal juga ya. Siap sudah, Pak. Nah, itu apa? Tolong dijaga badannya. Kemudian ini juga udah masuk musim hujan ya, sebagian besar. eh Tetap jaga kesehatan. Terus kalau bisa tugas-tugas ataupun yang lainnya bisa diselesaikan sebelum jam 10 gitu. Lebih baik tidur awal sebetulnya. Misalkan habis isya sampai jam 9 atau jam 10 lah maksimal tidur, nanti bangun pagi subuh gitu kan, sekarang subuh jam 4-an ya. Se- Jam 4 gitu setelah subuh bisa lanjut lanjut ngerjain tugas, atau sebelum subuh misalkan mau tahajud dulu jam 3 itu juga lebih lebih fresh habis tahajud daripada misalkan ngerjain tugasnya sampai malam atau begadang gitu sampai jam 12 atau jam 1, subuhnya bisa kelewat. Oke, mungkin itu aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita sore ini. Kita cek minggu depan kalau misalkan Senin eh, tidak ada halangan atau bisa kuliah, kita kuliah aja. Tapi kalau misalkan saya harus ke kantor ya terpaksa hari Kamis lah. Kita, saya masih ada utang 1 kali pertemuan ya dengan kalian. Mungkin kita bisa selesaikan sebelum sebelum Desember lah kalau bisa utangnya. Oke, itu aja. Eh, Kalau ada hal yang tidak berkenan selama kuliah kita sore ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan eh, sampai dengan akhir semester nanti kemungkinan akan banyak apa ya, mendadak-mendadak gitu, mendadak dapat dispo, mendapat rapat mendadak. Ya lagi banyak tugas lah, kita syukuri aja dan tetap jaga kesehatan semuanya. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. dan terima Selamat kasih sore, banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya live ya. Jangan lupa yang di chat di download Siap, Pak. sebelum di end.